Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ustadz Dr. Ahmad Mujib MA selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tradisi keilmuan ulama Nusantara. Sebelum kami menjelaskan, akan saya sebutkan anggota saya. Yang pertama saya sendiri, ada Muhammad Hairul Anam. Yang kedua ada Imam Alif Khairuddin. Di tema kali ini, di pokok pembahasan yang kami bahas ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada tradisi keilmuan ulama Nusantara. Yang kedua Mekah sebagai pusat pendidikan ulama. Yang ketiga jaringan intelektual pesantren Nusantara. Kemudian profil ulama Nusantara dan karya-karya ulama Nusantara. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu tradisi keilmuan ulama Nusantara. Kita ketahui bahwa tradisi itu merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Di sini kami menemukan tradisi keilmuan ulama Nusantara yaitu menimba ilmu tanpa batas. Jika kita tak abai untuk membuka lembaran-lembaran sejarah, maka kita akan temukan tradisi keilmuan di tanah air yang amat erat hubungannya dengan umat Islam di seluruh dunia. Ulama Nusantara ini memiliki tradisi menimba ilmu tanpa batas. Artinya mereka tidak pernah puas akan ilmu yang telah dimilikinya. Banyak dari ulama-ulama Nusantara yang berguru ke Mekah dan Madinah karena di sanalah pusat keilmuan Islam. Di sana ulama-ulama Nusantara menimba ilmu kepada guru-guru dari berbagai bangsa dan madhab. Seperti ada Syekh Nawawi Al-Bantani yang berguru kepada Abdul Hamid Al-Dagestani. Kemudian ada Syekh Yusuf Al-Maqassari yang berguru kepada Ibrahim Al-Qurani Kurdi. Ada pula ulama besar asal Palembang, yaitu Abdus Somad Al-Palembani yang pernah berguru kepada Muhammad Al-Jauhari Al-Misri dari Mesir, bahkan kepada Muhammad Murad, seorang mufti yang bermadhab Hanafi. Sejak lampau pun, jadi memang ulama Nusantara ini tidak alergi dengan dan sungkan berguru kepada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama dari berbagai bangsa. Mereka menjadi bagian dari jaringan ulama internasional karena ilmu ini tidak mengenal sekat-sekat kebangsaan. Para ulama tersebut ketika menuntut ilmu menjadi penuntut ilmu pengembara, berkelana dari suatu daerah kemudian ke daerah lainnya. Sebagian para ulama Nusantara setelah menuntut ilmu ada yang kembali ke tanah air menyebarkan ilmu, tetapi ada pula yang menetap di Timur Tengah, khususnya di Makkah dan Madinah, untuk mengajar di sana, seperti misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada usia 15 tahun, ia menuntut ilmu ke Makkah. Di sana ia belajar kepada Syekh Abdul Ghani Bima dan Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan. Syekh Nawawi ini yang kemudian menjadi ulama Nusantara yang mengajar di Makkah. Telah terang dan bertabur contoh betapa tradisi keilmuan para ulama di tanah air ini, kita ini menjadi banyak sekali bersinggungan dan saling melengkapi dengan Islam di dunia. Jejaring para ulama dan ilmu-ilmu mereka tak bisa disekat-sekat oleh batas-batas kebangsaan atau geografis. Ketakutan pemerintah atas pengaruh radikal adalah tidak berdasar. Tradisi keilmuan di Nusantara justru menunjukkan betapa kita amat dipengaruhi oleh dunia secara luas. Yang kedua, Mekah sebagai pusat pendidikan ulama.
Mengapa Mekah ini bisa dijadikan sebagai pusat pendidikan ulama? Alasan yang pertama yaitu karena Makkah ini merupakan kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sini pula lokasi Ka'bah, Masjidil Haram, yakni salah satu kawasan suci bagi umat Islam. Tatkala Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam, metode dakwah yang digunakan sang Nabi Agung kala itu adalah memang pendidikan. Tercatat ada beberapa tempat yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai pusat pendidikan Islam. Tempat yang pertama adalah Darul Arqam yang didirikan di tahun ketika Rasulullah SAW berdakwah. Ketika itu jumlah Muslim masih sedikit karena dakwah dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Lokasi Darul Arqam adalah sebuah rumah yang terletak di kaki Bukit Sofa milik Al-Arqam bin Abil Arqam. Tempat ini dirahasiakan agar tidak diketahui oleh kaum musyrikin kala itu. Tempat kedua setelah Darul Arqam adalah rumah Rasulullah sendiri. Pusat pendidikan Islam di rumah Rasulullah menarik minat banyak orang untuk memeluk Islam. Para ulama Nusantara kerap menimba ilmunya di Timur Tengah, khususnya di Makkah dan Madinah. Para pendatang yang bermukim di Makkah dan Madinah pun berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sedangkan warga Indonesia yang tinggal dan beraktivitas di Makkah dan Madinah pun memiliki julukan tersendiri, yakni Mukimin Jawi. Selain berdagang dan haji, banyak pemuda Nusantara yang tinggal di Makkah yang benar-benar untuk menimba ilmu karena di sanalah merupakan pusat pendidikan. Mereka mengikuti halaqah di Masjidil Haram. Tak sedikit dari mereka yang kembali ke tanah air menjadi ulama besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sejak dinasti Utsmani mengamankan jalur perjalanan haji, kian banyak pula yang menuntut ilmu pada abad ke-14 hingga ke-15. Hal itulah yang mendorong munculnya komunitas Jawi. Orang Arab menyebutnya Ashab al-Jawiyin atau saudara kita orang Jawi. Istilah Jawi ini berasal dari Jawa. Komunitas Jawi untuk menyebut orang-orang yang berasal dari Nusantara, bahkan Asia Tenggara, misalnya Thailand, Malaysia, Filipina, dan lain-lain. Beberapa ulama yang menuntut ilmu di Makkah antara lain ada Syekh Yusuf Al-Maqassari dari Makassar dan Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Singkil Aceh. Mereka menuntut ilmu di Haramain pada abad ke-17. Sedangkan pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ulama kita ini malah makin hebat-hebat di Makkah. Mengapa? Karena tak sekedar menuntut ilmu, tapi justru menembus pusat ilmu di Makkah, yaitu sebagai pengajar dan imam di Masjidil Haram. Yang ketiga, ada jaringan intelektual pesantren ulama. Ciri khas yang paling mencolok dalam tradisi intelektual pesantren adalah jaringan, silsilah, sanad ataupun genealogi yang bersifat pertalian darah. Musalsal, yakni berkesinambungan untuk menentukan tingkat esoterisitas dan kualitas keulamaan seorang intelektual. Hal ini cukup bisa dimaklumi mengingat tingkatan eksotologis intelektual pesantren. Selain menekankan sisi faktualitas atau berdasarkan kenyataan, antropogenesis pengetahuan juga menyisipkan sisi esoterisitas. Ya, itu sulit banget ini. Jadi menyisipkan sisi esoterisitas intelektual. Makanya dalam tradisi pesantren, orang yang pandai agama ini tidak bisa dengan serta-merta disebut kiai atau ulama. Kalau ilmunya tidak jelas sumbernya dari mana. Mungkin ini yang bisa disebut primordialisme atau paham yang paling dasar dalam pesantren. Tapi yang jelas, keberadaan jaringan intelektual ini sangat menentukan penerimaan dan pengakuan massa terhadap seorang ulama atau kiai. Nah, untuk mempertahankan tradisi ini,
Dalam wacana kekiaian dan keulamaan juga telah dipasang jaring-jaring pengaman berupa rumus orang alim, yaitu alim karena memang belajar dan mempunyai guru. Dalam terminologi istilah Ibnu Qayyim al-Jauzi, yaitu Madarij al-Salikin, disebut ilmu jali. Atau menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin disebut bi at-ta'allum, atau seorang alim karena laduni, itu berupa kepandaian yang langsung dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang terpilih. Hingga kini belum ada yang dapat membuktikan rahasia di balik kepandaian orang-orang yang mempunyai ilmu laduni tersebut. Namun yang pasti, ajaran yang dibawakannya dianggap otentik, layaknya kiai yang mempunyai jaringan intelektual. Walhasil, mereka bisa diterima di lingkungan pesantren dan masuk jaringan intelektual pesantren karena kepandaian seperti ini hanya dimiliki oleh keturunan kiai yang sudah barang tentu mempunyai jaringan intelektual. Selanjutnya yaitu profil ulama Nusantara. Kalau kita pahami makna profil itu kan bisa kita pahami sebagai pandangan atau garis besar, atau kita bisa memaknai sebagai biografi. Di sini saya membawakan profil dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan salah seorang ulama Nusantara yang harismatik dan berjasa besar. Jadi Syekh Nawawi ini lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, Jawa Barat. Banyak hasil karyanya yang menjadi rujukan utama berbagai pesantren di tanah air, bahkan luar negeri, dari dahulu hingga masa kini. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Sejak kecil, jadi Syekh Nawawi ini memang telah diarahkan ayahnya, yakni Kiai Haji Umar bin Arabi, untuk menjadi seorang ulama. Setelah mendidik langsung putranya, Kiai Umar yang sehari-hari bekerja sebagai penghulu Tanara, menyerahkan Nawawi ini kepada Kiai Haji Sahal. Kiai Haji Sahal adalah seorang ulama terkenal di Banten. Usai dari Banten, Syekh Nawawi ini muda melanjutkan pendidikannya kepada ulama besar Purwakarta, yakni Kiai Yusuf. Ketika berusia 15 tahun, ia bersama dua orang saudaranya pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, setelah musim haji usai, Nawawi ini tidak langsung kembali ke tanah air. Karena apa? Dorongan menuntut ilmu ini yang menyebabkan ia bertahan di kota suci untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama besar. Di kiblat umat Islam sedunia itu, Nawawi belajar kepada Imam Masjidil Haram, seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulaweni, Syekh Narawi, dan Syekh Ahmad Dimyati. Guru-gurunya yang lain ada Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Khatib Hambali, dan Syekh Abdul Hamid Dagestani. Selama 3 tahun lamanya, ia menggali ilmu dari ulama-ulama Mekah. Setelah merasa bekal ilmunya cukup, segeralah ia kembali ke tanah air. Ia lalu mengajar di pesantren ayahnya, namun kondisi tanah air ini agaknya tidak menguntungkan pengembangan ilmunya. Saat itu hampir semua ulama Islam mendapat tekanan dari penjajah Belanda. Keadaan itu tidak menyenangkan hati Nawawi. Lagi pula keinginannya menuntut ilmu di negeri yang telah menarik hatinya begitu berkobar. Akhirnya kembalilah Syekh Nawawi ini ke tanah suci. Kemudian yang kedua, saya membawakan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib ini lahir dari pasangan Abdul Latif bin Abdullah dan Limba Urai binti Tuanku Nan Renjah pada hari Senin tanggal 6 Zulhijjah tahun 1276 Hijriah atau 1860 Masehi di Kota Tua Balai Gurah, Kecamatan 4, Angkat Candung, Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Syekh Ahmad Khatib ini memiliki saudara kandung 5 orang dan saudara seayahnya 16 orang. Selain ibunya, ayahnya juga menikah dengan Darin, Maryam, dan Aisyah ya. Jadi ayahnya tidak hanya memiliki satu istri ya, memiliki 3 istri. Sebagian besar saudaranya ini wafat saat masih kecil ya. 6 orang anak Abdul Latif ini yang hidup adalah Ahmad Khatib, Aisyah, Hafsah, Kulsum, Latifah, dan Utsman. Sedangkan Ahmad Khatib ini waktu kecil menyukai ilmu dan ulama. Dia mulai belajar membaca Al-Quran kepada ayahnya di suatu lembaga atau maktab hingga usia 11 tahun. Lalu berangkat ke Mekah bersama ayahnya, kakeknya, dan pamannya, yakni Abdul Ghani, untuk belajar agama dan menghafal Al-Quran. Di antara gurunya saat menimba ilmu di Makkah adalah Sayyid Bakri Syatta, ada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, ada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbuh Al-Maki, dan Syekh Abdul Hadi. Pada tahun 1292 Hijriah sampai dengan 1294 Hijriah ini Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pulang kampung ke halamannya untuk melepas kerinduan kepada ibunya. Kesempatannya di kampung halaman dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan agamanya kepada ulama lokal dan bersama mereka menerjemahkan buku-buku agama berbahasa Arab ke bahasa Jawi. Sebagai seorang alim yang berpegang teguh dalam mazhab Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini pun pernah menjadi imam Masjidil Haram bersama Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Kudus. Syekh Ahmad Khatib adalah tiang tengah dari mazhab Syafi'i pada permulaan abad ke-14. Beliau menguasai ilmu fikih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, ilmu ukur, dan ilmu waris. Tidak kurang dari 49 kitab yang telah ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu, serta publikasinya telah tersebar hingga ke Suriah, Turki, dan Mesir. Beberapa karya tulis Syekh Ahmad Khatib antara lain yakni berjudul Al-Jauhar An-Naqiyah fi Al-A'mal Al-Jaibiyah atau ilmu miqat, Raudhatul Husab fi Ilmil Hisab yakni usul fikih, Iqna'un Nufus, zakat, uang kertas, Lau Al-Sirat berbahasa Melayu, tentang Isra Miraj, dan masih banyak lagi buku yang lain. Kemudian yang kelima yakni karya-karya ulama Nusantara. Di sini saya membawakan Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang pertama. Dalam bidang keilmuan, Syekh Abdul Rauf ini juga dikenal sebagai ulama yang produktif ya, menuliskan sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan. Di antara karyanya adalah Mir'at Abdullah, karya di bidang hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Kemudian ada Tarjumanul Mustafid, karya tafsir pertama yang ditulis di Nusantara secara lengkap menggunakan bahasa Melayu. Kemudian ada Terjemah Hadis Arba'in, karya Imam Nawawi, ini juga ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Kemudian ada Mawa'iz Al-Badi yang berisi tentang nasihat tentang akhlak. Kemudian Tanbih Al-Masyi yang memuat ajaran tasawuf, Kifayatul Muhtajin yang berisi penjelasan tentang konsep wahdatul wujud. Yang diantara karyanya yang banyak menyita perhatian dan penelitian adalah tafsirnya, yakni Tarjumanul Mustafid. Karena ini mendapat banyak perhatian karena tercatat sebagai karya tafsir pertama di Nusantara yang ditulis secara lengkap menggunakan bahasa Melayu. Secara garis besar, jadi tafsir Tarjumanul Mustafid ini disusun menggunakan metode tahlili, yakni dengan menjelaskan kandungan ayat secara berurutan sesuai dengan ayatnya. Rujukan yang dipakai pada Tarjumanul Mustafid ini ada tafsir Baydhawi, tafsir Jalalain, dan tafsir Al-Khazin. Pada setiap permulaan surah, Syekh Abdul Rauf ini menjelaskan terlebih dahulu nama surah, jumlah ayat, tempat turun, dan asbabun nuzulnya hingga penjelasan tentang bacaan ilmu qiraat, baru kemudian kandungannya. Kemudian yang kedua
ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad ini yang paling terkenal, yakni kitab Sabilal Muhtadin, atau selengkapnya kitab Sabilal Muhtadin Litafaqquh fi Amriddin, yang artinya dalam terjemahan bebas adalah jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Syekh Muhammad Arsyad ini telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan beberapa kitab serta risalah lainnya, diantaranya ada kitab Usuluddin yang biasa disebut kitab Sifat 20. Kemudian ada kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu kitab yang membahas tentang soal-soal i'tikad serta perbuatan yang sesat. Ada kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami istri. Kemudian yang terakhir ada Kitabul Faraid, yakni tentang hukum pembagian warisan. Dari beberapa risalahnya dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya oleh murid-murid, kemudian dihimpun dan menjadi semacam kitab hukum syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa, dan yang berhubungan dengan itu, untuk mana biasa disebut kitab perukunan. Sedangkan mengenai bidang tasawuf, ia juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam kitab Kanzul Ma'rifah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.